musannif katakan summad duha sholli wa la tada'al fikra bihujumi mautin wa tahasyuri wal bila. Kemudian sholat duha. Jadi adabnya kita mulai kemarin bangun tidur ya, apa yang kita lakukan, sholat subuh, terus baca wirid, terus sholat isyraq, baca Quran dibahas, terus sholat duha. Sholat duha, yakni kalau sudah pagi baca Al-Quran, ini amalan untuk menggapai ridha Allah Ta'ala. Orang-orang bahari kayak gitu. Jadi pagi-pagi itu diisi dengan ketaatan, baru setelah sholat duha mereka begawi ya, namun wah ini ngalih ya, apalagi perjalanan agak jauh kada kawan lagi, paling di kantor kalau ada kesempatan sholat duha, karena waktunya sholat duha ini panjang, yakni setelah isyraq itu matahari terbit ditunggu sampai sekitar setombak, itu kan waktu sholat isyraq. Sholat isyraq yang kemarin sudah kita bahas, keutamaannya itu seperti pahala haji dan umroh ya, pahalanya itu. Jadi kalau kadakawa ke umroh pahalanya barang dapat, yakni sholat isyraq ya. Setelah kita sholat subuh tentunya berjamaah, tunggu ya, wirid atau zikir atau majelis seperti ini, tunggu sampai matahari terbit, ada jadwalnya, jadwal syuruk ya. Setelah itu sekitar 10 menitan lah tunggu waktunya sholat isyraq. Nah setelah sholat isyraq ini para ulama beda pendapat ya, sholat isyraq ini apakah masuk sholat duha apa enggak. Nah, sebagian ulama mengatakan itu sholat tersendiri, 2 rakaat sholat isyraq, setelah itu duha. Nah sebagian yang lain mengatakan sholat isyraq itu ya duha di awal waktu. Sampai kapan? Sampai waktu duha itu sebelum zuhur, jadi jam-jam setengah 12 kalau di sini ini kawa aja sholat duha. Jadi kemudian sholatlah duha wala tada', dan engkau jangan tinggalkan al-fikra bihujumi mautin, berpikir tentang datangnya kematian. Jadi ibadah itu mesti kita ingat, supaya khusyuk itu ingat kita ini bakalan Allah wafatkan, entah itu tua entah itu muda sama saja, sehingga sama-sama kita upayakan saat sholat, saat ibadah ini persiapan untuk menghadapi kematian yang pasti akan datang kepada kita. Ini bait berikutnya ini. Kemudian kata musannif ya, amalun bila zikril maniyyati la asar. Amal apapun, yakni amal ibadah, kalau tidak dibarengi dengan mengingat kematian, itu tidak ada bekasnya. Kenapa kita sholat itu mungkin tidak begitu khusyuk ya? Karena tadi masih ingat gawian, masih ingat hal-hal yang lain. Kalau diingat itu kematian, insya Allah ini anggap sholat kita yang terakhir. Ini kita belum tentu lagi hidup. Tadi malam itu ada kiriman video tentang ada anak-anak Palestina ditanya apa cita-citanya kalau sudah dewasa. Jawaban dia, sampai dewasa apa enggak itu enggak jelas kita ini katanya ya, karena bisa jadi kita jalan ini kepala kita jadi sasaran tembak, enggak sampai dewasa. Nah kehidupan kalau kita sadar sekarang ini kita enggak nunggu di Palestina sana. Jadi kehidupan kita ini kan juga begitu, enggak mesti hidup itu sampai besok, enggak mesti ya. Ada yang muda kemarin, siapa yang di sini jualan mebel, Pak siapa kemarin? Enggak sakit, enggak apa, tiba-tiba beritanya meninggal, mbah ngantar lemari kan. Jadi kematian itu bisa begitu. Kita punya teman adik angkatan dulu meninggal ini saat berkendaraan dipeluit oleh polisi, suruh berhenti, standar dipasang ya,
limbah itu jatuh orangnya. Motornya kan udah terabah karena standar orangnya terabah, meninggal. Mungkin jantungan atau apa ya, kaget dia, kaget takut sehingga meninggal dunia. Nggak sakit, nggak apa. Kawan juga satu kelas dulu itu nyebrang jalan pakai motor, motornya mati mendadak di tengah, ditabrak oleh mobil, mati, masih bujangan. Jadi kita ini tidak ada harapan kepastian bisa hidup lama, itu tidak ada. Sehingga amal itu diingatlah bahwasanya kita ini bakalan mati. Kalau tidak banyak bekasnya. Wa bi dzikriha haqqan kadarbi muawila, dan mengingatnya secara benar itu seperti pukulan yang membekas. Jadi kalau sesuatu dibarengi dengan mengingat kematian, insya Allah akan ada bekasnya, efeknya itu ada. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsiru min dzikril maut." Banyaki oleh kalian untuk mengingat kematian. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba ada seorang lelaki bertanya dari kalangan Ansor, "Man aqyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah?" Siapa manusia yang paling cerdas, paling pinter ya Rasulullah, dan paling mulia? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aktsaruhum dzikran lil maut." Orang manusia yang paling cerdas dan paling mulia itu adalah yang paling banyak mengingat kematian. Bukan berarti kita zikir kita sebut mati, tidak begitu. Tapi ingat, kita mau berbuat sesuatu ini halalkah, haramkah? Kalau haram kita ingat ini tidak boleh, yakin Allah tidak ridho. Jangan-jangan kita ini ketika berbuat haram Allah matikan saat itu. Maksudnya begitu, mengingat kematian efeknya taat kepada Allah. Wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan yang paling keras, paling banyak, paling mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu. Jadi kalau sekedar ingat tidak dipersiapkan, tidak banyak guna juga. Ingat dan dipersiapkan. Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas, yang pintar. Kenapa demikian? Karena hidup ini kan sebentar. Kalau tidak dipersiapkan untuk berangkat, sebagaimana kata Rasulullah di dalam hadis kepada Ibnu Umar, beliau tepuk pundaknya, kemudian dikatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabil." Jadilah engkau ini hidup di dunia seolah-olah engkau itu orang asing, au 'abiru sabil, atau orang yang mengembara. Abir itu artinya menyeberang, sabil jalan, menyeberangi jalan. Hidup itu sekedar seperti orang nyebrang jalan dari sisi satu jalan ke sisi jalan yang lain. Ini kehidupan dunia, nyebrang ke akhirat. Nyebrangnya itu ya dunia ini. Kalau nyebrang jalan itu kita tidak fokus ke seberang, bingung di tengah jalan, ditabrak orang tadi, kayak teman yang meninggal tadi. Hidup di dunia begitu. Begitu juga kalau tidak mikir ke depan, yakni ke negeri akhirat, akhirnya ibarat orang dalam perjalanan itu dia tidak mikir ke tujuan, akhirnya perbekalan tidak dipersiapkan, tidak menyiapkan bekal. Justru bekalnya dipakai berfoya-foya di tengah perjalanan. Fokus di tengah perjalanan, padahal perjalanan masih ada. Sehingga itu nanti ujungnya ya, kalau Rasulullah katakan tidak pinter. Mau ke Tanjung,
sangunya dihabiskan di Pulau Pinang. Padahal itu tujuannya ke Tanjung ya. Habis sudah belanja macam-macam, makan ini makan itu, ada kos-kosan, nyewa lagi kos-kosan di situ ya. Padahal tujuannya ke Tanjung sana. Maka itu nggak pinter. Jadi kata Rasulullah, ulaika humul aqiyas, mereka itu yang mikir tujuan dan disiapkan bekalnya, itulah yang pinter. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia ya, dan kemuliaan akhirat. Jadi nginget seperti itu, nginget kematian. Sehingga kalau seperti ini maka akan memandang dunia ini tidak terlalu berat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau suatu ketika oleh Sayyidina Umar kedapatan ya, ada bekas tikar tikar kasar di badan beliau. Artinya tidurnya itu tidak di kasur ya, tapi di pelepah kurma atau di tikar yang kasar, ada bekasnya. Sahabat nangis melihat itu. Ya Rasulullah, kita bikinkan kasur ya, mengusulkan supaya tidurnya nyaman. Kalau kita ini tidur nyaman beneran, kan ada bekas, paling bekas liur aja. Nah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, ma'ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah ya, thumma raha wa tarakaha. Tidak lain aku ini hidup di dunia kecuali sekedar orang yang berjalan ya, musafir, istadhalla tahta syajarah, bernaung di bawah pohon. Sumaroha, kemudian istirahat di situ, watarokaha, dan meninggalkan pohon tersebut. Jadi Rasulullah faham betul, memberikan pelajaran kepada sahabat. Hidup di dunia ini sekedar bernaung. Ini bukan berarti kemudian sembarangan bekerja, bekerja sembarangan, tidak difikirin, beri nafkah sembarangan, ya tidak begitu. Tapi maksudnya hati ini, jangan sampai lupa dengan tujuan penciptaan manusia itu. Jadi ini dua bait terkait aktivitas setelah tadi baca Al-Quran, sholat duha sambil mengingat kematian dan semua ibadah-ibadah yang lain begitu. Summashtagil bil ilmi au bi ibadatin. Bait berikutnya, kemudian sibukkan dirimu dengan ilmu atau dengan ibadah, au bil ma'isyati, atau dengan ma'isyah yakni bekerja, wahtaronil afdhala, dan pilihlah oleh kalian mana yang lebih afdal. Jadi setelah duha ya, gawian pagi ini bangun tidur, zikir ya, sholat sunnah fajar, sholat subuh, baca Quran ya, sholat isyraq, sholat duha ya. Apalagi yang dilakukan, sibuklah dengan ilmu, belajar ya, bagi orang yang belajar, atau ibadah, atau bekerja mencari nafkah. Nanti ini ada makomnya masing-masing kan. Kalau di kitab Al-Hikam itu ada makom asbab, ada makom tajrid. Makom itu Allah yang ngasih. Kita berada di makom asbab, artinya untuk cari penghidupan itu harus kerja, yaitu lakukan pekerjaan itu yang afdol, bekerja afdol, mencari nafkah, anak istri perlu dikasih makan, sementara kita ini hidupnya dari hari ke hari atau dari bulan ke bulan. Ada orang bicara ini 4 negara yang hebat katanya. Pertama Amerika, dia mikir bagaimana bisa hidup di bulan. Yang kedua katanya Cina, mikir bagaimana sampai ke bulan. Yang ketiga ini katanya India, berpikir bagaimana bisa bikin film Bollywood di bulan. Nah yang keempat Indonesia, bagaimana bisa hidup dari bulan ke bulan. Artinya mikirnya ini ya, sebulan kerja habis sebulan. Sebulan kerja habis sebulan. Maka pekerjaan yang
bagus memang setelah sholat duha itu ya kerja. Jangan kemudian kita ingin makom lebih tinggi ibadah, tidak begitu. Yang afdalnya orang seperti itu ya bekerja, jangan tinggalin bekerja untuk cari nafkah, kewajiban kalau seperti itu, apalagi punya anak, punya istri. Ini bagi orang yang memang hidupnya begitu, Allah berikan level harus bekerja, kerjalah. Tetapi bagi orang yang Allah beri kecukupan, tidak usah kerja itu duitnya banyak. Ada ya, siapa sih sini, Pak Joko kan? Amin. Tidak usah kerja, duitnya sudah bertumpuk-tumpuk, tinggal gesek atau tinggal masukkan ke ATM bisa ngambil duit. Artinya Allah beri kecukupan, tidak kerja pun tidak apa-apa. Ada kita teman guru itu tidak kerja, dia cuma bisnis ngalir aja, ada pangkat pom bensin, ada ini. Jadi tinggal belajar, sibuk belajar atau sibuk ibadah. Jangan yang tadi makomnya bekerja mikir, oh hidup seperti itu, jangan. Itu kata Imam Ibnu Athaillah, syahwatul khafiyah, syahwat tersembunyi. Dia itu diposisikan begawe kok mikirnya tidak usah begawe tapi beribadah. Itu syahwat tersembunyi. Atau tadi diberi oleh Allah rezeki yang tidak usah bekerja, dia itu sudah kaya, sudah cukup, malah mikir bekerja. Itu Allah kasih posisi, dia ingin yang lebih rendah lagi. Jadi disesuaikan kita ini. Kalau kira-kira di bagian awal, kalau kira-kira kita sanggup untuk nggak bekerja, sabar, maka nggak bekerja nggak apa-apa, nggak usah minta-minta juga, asal tadi tidak punya tanggungan anak istri, sakit-sakit seorang aja situ, asal tidak berpikiran buruk kepada Allah Ta'ala dan kewajiban lain tetap terlaksana. Tetapi kalau tidak, maka bekerja. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah, beliau berkata, inna minal dzunubi dzunuban, sesungguhnya di antara dosa itu ada suatu dosa, la yukaffiruha sholatun wala shaumun wala hajjun, yang dosa itu tidak bisa ditutupi kecuali oleh sholat, tidak bisa ditutupi oleh sholat, tidak pula puasa, tidak pula haji. Artinya dosa itu tetap aja, sholat tidak bisa menggugurkannya, puasa nggak bisa, haji nggak bisa, illa al-humumu fi tolabil ilmi, kecuali dengan dia punya perhatian untuk menuntut ilmu. Ada di sini dikatakan di Salalimul Fudhala, ada dosa harus menuntut ilmu baru dosanya itu gugur. Ini bagi orang yang memang perlu ilmu untuk pekerjaan sehari-harinya. Siapa dia? Orang kalau sholat perlu ilmu tentang sholat, berkeluarga perlu ilmu fikih usrah, fikih keluarga. Orang punya pekerjaan sebagai pekerja perlu ilmu fikih muamalah, gimana hukum-hukum ijarah dan seterusnya. Itu tidak bisa gugur kecuali dipelajari, sehingga tidak cukup fikih ibadah, karena manusia hidupnya tidak cuma ibadah. Di dalam yang riwayat yang lain, inna minal dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-sholatu, sesungguhnya di antara dosa itu ada dosa yang tidak bisa ditutup oleh sholat. Maka ditanyakan, fama yukaffiruha ya Rasulullah, apa yang bisa menutupinya ya Rasul? Rasulullah katakan, al-humumu fi talabir rizqi, bekerja, perhatian untuk mencari rizki. Nah ini bagi orang yang tadi, yang dia punya kewajiban nafkah dan dia diberikan rizki yang seperti tadi dari bulan ke bulan tadi atau dari hari ke hari, maka bekerja itu afdal bagi dia. Pendek kata, kalau bisa itu ketiganya tadi, nuntut ilmu, ibadah, bekerja, bagi waktu di situ. Lihat di mana sisi kita ini kurangnya di mana. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin beberapa bait dari kitab Hidayatul Adqiya. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan, ma'unah oleh Allah taala untuk
bisa mengamalkan ini ya, dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا جميل.